Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa shuhada'i wa tabi'in wa ulama'i wa ulama'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kusalilah yang mahmud bahagia jika masuri wal mahmud wa mustaqim hadi sunnah al-karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Supaya kami cenderung berkenan muslimin wa muslimat wa rahim para tamu di desa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Al-Sadiqin syura'al mustaqim syura'al ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana biasa angkul mayung di masjid Darul Hikmah. Meskipun suasana tadi sempat hujan, terus Allah berhentikan sebentar agar kita bisa masuk ke masjid. Setelah kita masuk ke masjid, sekarang hujannya dimulai lagi. Alhamdulillah, setelah hari Selasa kemarin pengajian kita satukan di balai kampung. Itu merupakan rahmat Allah karena kita bisa menyatu, kita bisa bersatu dengan budaya yang insya Allah semua itu barokah bagi diri kita. Ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Shalawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, istri beliau, para hamba Allah, para wali Allah, dan juga modelnya kepada kita semuanya, sehingga harapannya hati kita senantiasa keluar alias minat zulumat ila nur, keluar dari alam mukowe, alam hati mukowe, dina alam muwihcaan. Selama ini pertanyaannya, sudahkah hati kita caan? Lalu dijawab kumaha hati orang teh kowe apa caan? Kayak lampunan berapa bulan?
Lamun hati gescaang berarti tandanya hati tidak lagi takut, tidak lagi sedih. Masih ada takut dan sedih? Masih. Berarti masih pada goeng. Hati gescaang selain khauf, yahzan, tidak ada takut dan sedih, sudah tidak ada lagi protes. Masih protes. Duit diperek kesalahan di seberang, ngomel nak luih ke seberang. Ya bu, ente salah. Lamun hati gescaang berarti hati ngedumel, sedih, nelangsa. Ayah nelangsa masih? Berarti masih poeken. Normal, betul normal. Tetapi kalau sedih itu berlarut-larut, ya, berlama-lama, nelangsa berlama-lama, itu dikatakan tidak normal. Normal manusia sedih, nelangsa, ya, protes, gedumel, mau berangkat hujan, merapat pengajian kok malah hujan. Muncul getek hati protes kok Allah itu wajar. Karena hati kita masih belum melihat Allahnya dalam hujan, tetapi masih melihat makhluk yaitu berupa hujan. Sehingga hujannya yang disalahkan. Kemudian kalau hati sudah terang, sudahkah hati ini tidak ada lagi iri, dengki, sewot, hasud, dendam, merasa paling benar, merasa paling pintar? Sudahkah itu hilang? Belum. Sedikit-sedikit kita hilang. Sama Bu, saya belajar, Pak Jenengan juga belajar. Kita sama-sama belajar. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bab syahadat. Terus kemudian setelah syahadat apa Bu? Wudu ya. Kemarin wudu ya. Setelah wudu bab sholat, baik secara syariatnya maupun hakikatnya. Pertanyaannya, sudahkah dicoba mengamalkan ilmu kemarin? Sudah. Kadang ingat, kadang lupa. Tetapi lebih banyak ingatnya. Apa lebih banyak lupanya? Kemarin di bab wudu disampaikan jagalah wudumu 24 jam. Ngentut batal wudu. Ngentut lagi, wudu lagi. Sudahkah itu diamalkan? Wudu zahir saja kita sulit untuk melaksanakan, apalagi wudunya batin yang ketika kita sudah menjaga kesucian, ketika kita ngobrol tiba-tiba ghibah, berarti etak terhitut. Kerhitut kudu segera wudu nyaeta kang aran astagfirullah. Itu wudunya hati. Menjaga wudu zahir ketika ngentut langsung wudu itu berat. 3 hari saja itu berat. Panjenengan bisa lolos 3 hari, silahkan dilanjut 7 hari. 7 hari lolos, wudunya terjaga terus, mau tidur wudu, habis pipis wudu, habis apapun ketika hadas wudu. 7 hari berhasil, 21 hari. 14 berhasil, 21 berhasil, 40 hari. 40 hari bisa istiqomah, kesana sudah otomatis. Wallahi otomatis. Ilmu sederhana, tetapi kalau tidak diamalkan, maka ibarat apa? Sesuatu yang
kita apa melak jauh tapi tidak dibawa ke rumah ya, diingken gitu. Akhirnya jauh nak busuk atau dicuri orang. Maka ayo ilmu itu butuh ya. Seseorang dikatakan menjadi makom yang takwa ya. Jalma diarani Allah bisa takwa etak melalui 3 proses ya. Lamun can 3 proses iya can bisa dikatakan takwa. Naon hiji arana ilmu. Berarti jalma kudu neangan ilmu. Jalma takwa sebelum menjadi takwa harus neangan ilmu. Ya. Ilmu yang senantiasa membawa hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lamun geus neangan ilmu kudu yang kedua arana diamalkeun. Ya. Nah kedua arana diamal. Tak apa-apa. Sekarang lupa, besok ingat, besok butuh lagi. Besok mentut lupa gitu kan. Kegawa malas, kegawa lupa gitu. Enggak apa-apa. Semua butuh proses. Tetapi yakin kalau 3 hari jenengan bisa 3 hari, ya lanjutkan ke 7 hari. Tapi kalau 3 hari ini masih gagal, ulangi lagi sampai 3 hari. Ya. Ulangi lagi sampai 3 hari. Oke, bapaknya bingung gerak. Kira sekedeng kecair. Kunaon di tasna. Ya aing keur ngamal betul. Disah gitu. Iya temen. Artinya apa? Kenapa kok kita dilatih dohir ini harus wudhu terus? Agar apa? Hati, jiwa, ruh yang di dalam sana itu juga kegawa wudhu, kegawa resikna hati. Ruh juga ikut wudhu. Kalau 3 hari gagal, ulangi lagi sampai 3 hari bisa berhasil. Itu terus sampai bisa berhasil 40 ya dapat ucapan selamat dari Allah. Jenengan termasuk orang yang sudah istiqomah. Maka yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga istiqomah. Baru bisa dikatakan manusia itu adalah manusia yang bertakwa. Lamun ngomong-ngomong bertakwa tapi encan neangan ilmu berarti encan lengkap takwanya. Ngomong-ngomong ngaku-ngaku geus takwa, geus boga ilmu tapi encan diamalkeun berarti sama aja bohong. Ngomong-ngomong geus ngaku takwa, geus boga ilmu, geus diamalkeun tapi encan bisa istiqomah, eta sama aja masih bohong. Berarti harus ilmu dicari, didengekkan, konsekuensinya adalah harus diamalkan. Ilmu yang sudah didengarkan masuk ke telinga, turun ke hati, kalau tidak diamalkan itu resikonya lebih besar daripada yang belum ngerti tetapi tidak mengamal. Maka ibu-ibu ayo pelajaran apa yang sudah digelar kemarin, di mana bab sholat saja bisa sampai 5 pertemuan mungkin ada kemarin ya. Sedangkan kami di Tembong itu baru bab syahadat. Selamat sehingga sudah sampai bab mau zakat ini ya. Di Tembong sana ya. Karena kemarin pandemi kita sempat berhenti, diulang lagi. Yang tadinya sudah sampai bab sholat, kita ulang lagi bab syahadat lagi untuk biar tidak lupa. Ya. Sama di Simbar pun kalau nanti kok tiba-tiba kita berhenti lama, alhamdulillah ya, itu bisa jadi diulang lagi pelajaran itu agar hati itu tidak lupa. Biar hati tidak lupa, kudu diamal.
ulah sampai di masjid mendengar sampai rumah geus poho ya. Geus poho beda naon? Beda hati, tidak ada getek. Oh, saya harus mengamalkan itu, tidak ada. Maka ibu-ibu ayo saat ketik wudu zahir itu dilaksanakan dulu, menjaga 3 hari. Kayak sholat dari zuhur ke asar diampuni dosanya, itu kalau diamalkan luar biasa. Hati kita selalu bersih. Dosa dikit dibersihkan oleh Allah, dosa setik dibersihkan oleh Allah. Ini flashback ya, flashback karena hari ini insya Allah kita masuk bab zakat. Pertanyaan saya, siap atau siap harus menerima ilmu tentang zakat? Syahadat wis berat, wudu berat, sholat berat, zakat itu juga lebih berat. Kenapa kami katakan berat? Berat bagi hati yang masih gelap. Tapi lamun ibu-ibu geus diawali ku syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemarin sudah dibukakan hatinya ku cahaya tauhid, insyaallah. Lamun engke dijelaskan bab zakat, hati ente nolak. Hati tidak menolak. Karena apa? Hatinya sudah mulai padam. Yes. Hatinya sudah mulai terterangi cahaya syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau belum diterangi cahaya syahadat Bu, diterangkan zakat, bubar. Biasanya malah Bu. Dulu jamaah Bapak Ustadz itu awal-awal itu bisa sampai 500 setiap pengajian seperti ini. Punten betul 500. Sekali di masjid, sekali pengajian rutin itu 500 jamaah sedesa datang. Pelan-pelan syariat disampaikan, tauhid dibukakan. Tapi ketika sampai bab zakat, infak, sedekah yang sudah menyangkut bab urusan harta, mulai meriti satu yang sekarang tinggal 50 jalma. Yang tadinya 500, sekarang kalau pengajian rutin rata-rata 50 jalma. Diringkes deui tinggal 5 jalma yang betul-betul istiqomah. Itu gambaran. Maka sebelum bab zakat ini disampaikan, kami berpesan, ayo caangkeun hati heula. Caangkeun hati heula untuk menerima naon eta tengharanna ilmu Allah nu membawa hati ini keluar dari kegelapan menuju alam yang terang bener. Maka Allah dawuh dalam Al-Quran, dikatakan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Wajib setelah sholat kita wajib istiqomah melaksanakan zakat. Pertanyaannya, kenapa kok kita kudu zakat? Itu dulu ya Bu ya. Kenapa kok kita suruh Allah zakat? Apa nggak cukup dengan sholat saja ya Allah? Gitu. Punten Bu. Lamun sholat, kira-kira hati sudah terbebas dari cinta harta belum? Bisa jadi belum, karena sholat tidak membutuhkan harta yang banyak ya. Tidak kelihatan mengeluarkan harta. Sholat itu perlambang lamun hati iya kudu menemui Allah dalam setiap aktivitas. Itu sholat.
Dalam sholat dohir ya kudu menemui Allah, dalam sholat batin ketika di aktivitas masyarakat hati kudu mantep yang Gusti Allah, melihat Allah. Bojo marah lihat Allah, kok lama-lama kayak gendeng. Karena apa? Suami marah kayak apapun hati tidak terpengaruh. Berarti apa? Hati sudah adem ayem. Ya. Suami ngasih uang sedikit, hati juga tidak akan protes karena kita melihat Allahnya. Maksudnya gimana? Oh, yang menggerakkan suami marah itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki cuma 25.000 itu ya Allah hati artinya itu ngesolat secara batin. Tetapi dalam sholat sudahkah hati ini terlepas dari nafsu yang arane cinta dunia? Sudahkah? Bisa jadi belum. Karena dalam sholat masih disuruh melihat Allahnya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi cinta dunia, ya, takut kehilangan harta, takut hartanya berkurang, takut hartanya dicuri, takut hartanya, ya. Itulah cinta dunia yang masih melekat dalam hati kita, yang menyebabkan hati orang lebih gelap. Itu apa, Bu? Popoy. Maka Allah mengajarkan agar betul-betul hati orang syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya, betul-betul membuang semua Tuhan selain Allah, ya, termasuk Tuhan harta, Tuhan anak, Tuhan pangkat, Tuhan jabatan, Tuhan kecantikan, Tuhan kealiman, Tuhan kesolehan, semua selain Allah adalah Tuhan. Lantas Allah mengajarkan, umatku, ya, laksanakanlah, ya, yang namanya zakat. Sehingga zakat itu diperintah oleh Allah, tujuannya yaitu agar membersihkan kekotoran hati dari yang namanya ubudun, ya, cinta terhadap harta. Mas Vicky gimana nggak cinta? Kalau Mas Vicky mah enak, duduknya digaji, ya. Bolosnya tetap digaji. Tetapi kalau saya lamun kerja embret hesek di tiangan, ya, bagaimana saya dikatakan tidak awalil itu gitu ya? Kerasa ibaratnya yang anak kerasa gitu. Ya. Maka gimana? Itulah nafsu berbicara. Ya. Sama aja, Bu, ya. Yang PNS, yang digaji pemerintah itu juga kerjanya juga menguras otak, menguras tenaga. Cuman kita yang tidak tahu. Lamun cek sudah teh sawang sinawang, betul kan? Ya. Lamun cek orang, jadi presiden mah enak, ya. Jadi presiden mah enak, apa-apa dilayanan. Ya. Tetapi kita kalau dijadikan presiden belum tentu mampu, betul nggak? Ya. Gitulah hidup itu, bagaimana tergantung kita mensyukuri nikmat Allah. Sudah dipegang ya, zakat tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran hati dari yang namanya cinta harta. Karena harta itu kalau tidak dibersihkan bisa menjadi Tuhan. Bisa menjadi Tuhan. Mengapa kami katakan bisa menjadi Tuhan? Karena hati ini masih melihat harta segalanya. Melihat harta, uang, duit, cicis, kertas, ya itu kan kertas ya, Bu. Sejatinya duit itu kertas, betul enggak? Sejatinya uang itu kertas. Itu yang selama ini kita
membuat manusia itu pasean dengan sedulur. Ya, betul nggak? Erek minjeman, padahal dulu kita diinjeman, akhirnya pasean. Gara-gara kertas. Seorang satu dengan yang lainnya bunuh-bunuhan gara-gara rebutan kertas. Seseorang dikucilkan di wilayah juga gara-gara kertas. Seorang dihargai di wilayah juga bisa gara-gara kertas. Maka zakat itu yang pertama dia tujuannya adalah untuk membersihkan hati agar kita tidak cinta terhadap harta. Pencinta kita itu cuma ku Allah. Lantas kalau gitu berarti kita nggak usah kerja dong mas, katanya nggak usah cinta harta ya. Ya benar nggak? Bukan gitu. Maksudnya dohir ini tetap bekerja, tetap neangan duit yang jenuh, tetapi hati jangan sampai gondeli atau mencintai atau ngeman-ngeman sing arane kertas. Tandanya apa jika dikatakan kita mencintai harta? Ya, gampang Bu. Ketika Allah memanggil, si fulan, geus wayahna idul korban. Padahal di bawah kasur eta aya duit setumpuk. Aya duit setumpuk. Kertas ya, aya kertas setumpuk. Kertas setumpuk eta ya, ketika Allah memanggil melalui mulut ulama, melalui mulut dai, melalui mulut ustad, ayo sing podo bisa korban, hati langsung berkata, meskipun duitnya akeh, kertasnya akeh, tetapi hati mengatakan eman eta geus asup kang arane mencintai harta. Mencintai harta sama saja menduakan atau menselingkuhi Gusti Allah. Wong kekasihnya memanggil, ayo datang. Cek kekasih nak, cek pacar nak. Ente kami mah erek ke gitu baik. Itu berarti selingkuh. Kira-kira itu dinamakan selingkuh enggak? Allah pun sama. Ketika Allah memanggil ayo korban, duitnya jenuh, kecuali gak mampu ya. Kalau gak mampu itu gak masalah ya Bu ya. Dipanggil korban, hati duit ke Allah, ya kertas ke Allah, kertas boga, ya itu gak masalah, gak dosa. Ya. Bukan dihukumi kufur, bukan dihukumi orang yang ingkar. Tapi lamun ayat mampu, ya dipanggil korban setiap tahun sekali, ya, korban itu ibarat bayar pajak motor dulu. Pajak motor itu berapa tahun sekali? Setahun sekali. Ya. Jadi bukan seperti kekah. Lamun kekah seumur hidup sekali. Lamun korban itu lamun bisa setahun sekali. Agar apa? Lamun mobil kita dipakai lempang, entek ditewak ku polisi. Ya. Aneh entek ditewak ku polisi. Harus boleh. Maka apa tadi? Sampai mana Bu tadi? Sampai mana tadi? Lemes ini masalah saya lagi lemes. Jadi rata kelantur. Maka apa? Ketika hati dipanggil ke Allah untuk korban, hati masih awal, eta kang arane hati nu masih mencintai harta, berarti dewek hati masih menyekutukan atau memusyrikan Allah Subhanahu. Itu masuknya namanya syirik khafi, syirik yang lembut.
bukan syirik yang kelihatan jelas. Kemudian apa itu zakat? Zakat itu kalau dalam bahasa Arab zakat diambil dari kata zakat yang artinya suci atau pensucian. Pensucian berarti untuk menyucikan dua hal. Yang pertama mensucikan harta yang akan kita makan, yang akan kita pakai, ya, disucikan terlebih dahulu. Yang kedua mensucikan batin agar tidak mencintai dunia. Itu tujuan zakat. Sholat saja belum cukup. Disempurnakan deui tukang arane zakat. Ini kita belum masuk zakat. Terus zakat bisa dikatakan membersihkan harta. Kenapa? Karena di dalam harta yang kita terima etak sebagiannya ayak hakna fakir miskin. Ingat ya Bu ya. Ini dimasukkan dalam hati ya. Harta nu orang bogaan, entah hasil panen, duit, penghasilan, tas ember, tas baik. Eta ayat sebagian di situ nulain hakna orang, tetapi hakna 8 golongan. Ya. Kalau kita jadikan, ya, nanti kita tancapkan dulu zakat itu bisa membersihkan harta kalau dikeluarkan. Lamun itu dikeluarkan harwabai orang memakan haknya orang lain. Maka setelah ilmu zakat ini disampaikan, wajib hukumnya untuk diamal. Karena zakat itu masuk rukun Islam. Rukun itu artinya tiang. Ya. Lamun jamaah dikatakan Islam menjalankan rukun Islam, termasuk menjalankan zakat. Zakat yang pertama apa tadi? Membersihkan harta dari yang bukan haknya. Yang kedua, membersihkan jiwa dari hati mencintai harta itu sendiri. Maka mulai sekarang berarti tergugah hati. Lamun aya kenikmatan berarti kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bukan Pak Polisi. Cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan mengeluarkan zakat. Ya pria, lamun boga kenikmatan tidak hanya alhamdulillah gitu ya, tetapi juga dibijil ke. Lamun jamaah boga kenikmatan untuk dibijilkan, tak harwai baik lamun kurang termadan jenuh, tetapi untuk hayang isi. Kira-kira kumaha? Untuk enak. Mual nikmati ya. Makan sate, makan gulai, makan apa wae dimakan. Tapi lamun terhayang sing nikmat itu tidak akan menjadi nikmat. Betul enggak? Makanya agar makanan atau rezeki yang kita terima itu nikmat, bijilkan. Orang larang dong, cuman 2,5%. Lamun zakat infak sodako ada kayak tilu kutunya hobedana. Lamun zakat eta aya syarat minimal. Syarat minimal gedena nukur dizakati. Contoh, lamun menang pare aya minimalna gitu. Lamun ge ditesak teh minimal berarti teu kena zakat. Arana sedekah atau infak. Kalau zakat itu ada yang harus menjadi saksi.
yaitu yang namanya amil. Ya, untuk bisa merek langsung untuk bisa. Ya. Kudu melalui amil atau imam atau yang mendoakan. Lamun can aya amil minimal maranan imam masjid, ya. Lamun disimbar ya maranan Pak Imam minta didoakan diikrarkan lamun abdi hayang mengeluarkan zakat. Engke ku Pak Imam didoakan kakara dipasrahkan ke Pak Imam membagikan apa yang dibagikan seorangan kajen tenan. Ya. Nanti Pak Imam kalau mau dibagikan sorangan berarti dibalikan lagi untuk langsung dibagi. Lamun dipasrahin Pak Imam, enggak pasrah wae Pak gitu. Ya terserah Pak Imam. Pak Imam akan membagikan ke dalam 8 golongan asnaf. Nanti kita bedah. Zakat paham ya Bu ya? Zakat itu ada batas minimalnya. Nanti kita kaji minimalnya berapa. Lamun can minimal, can anjak minimal berarti can wajib. Terus kemudian lamun sodako, zakat hukumnya wajib, sodako hukumnya sunnah, atau infak juga hukumnya sunnah. Sunnah itu lamun ngerjakan terdosa, tetapi menang pahala. Lamun sodako itu untuk dibatasan, nilainya seberapa, gedenya seberapa, waktunya iraha, Allah batas minimalnya, mau langsung ke mana, ke yang menerima juga nggak apa-apa, mau dilewatkan Pak Imam atau Amil juga nggak apa-apa. Itu namanya sodako. Contoh pas panen bonteng, tiba-tiba mampir sampingnya Mas Vicky, template ke hadapan Ima, itu sodako. Lalu Bu RT tas panen bonteng, tiba-tiba ke hadapan Mas Vicky, eta arana sodako bonteng 1, 2, 3 biji entak nilainya harua jeung sedekah 50 mobil lamun hatinya ikhlas. Nah, gampang tak Bu sedekah? Buka bonteng, tamblekan di depan di mana Mas Wi. Orang arep-arep Bu, ini contoh ya. Ini contoh lamun itu ya nuwun. Lamun buka jauh, ya resep jauh. Itu arana sodako. Sodako etak bisa mencegah 700 murkana Allah. Bisa mencegah 700 murkana Allah. Merek bonteng 5, 700 murkana Allah untuk tulus diberek ke Gusti Allah. Yakin? Ya, saya jamin, insyaallah. Saya pasti. Saya mengimani itu. Maka jangan ragu. Sedekah 5 bonteng baik. Ya. Kejalmaan membutuhkan. Berarti Mas Vicky jangan membutuhkan ya. Iya untuk buka bonteng gitu ya. Itu bisa mencegah 700 murkanya Allah. Zakat, infak, sedekah 700 azab nu Allah erek turunkan untuk tulus. Direvisi ke Allah. Yang tadinya sakitnya mau parah, tidak tulus. Yang tadinya mau kecelakaan, tidak tulus. Yang tadinya mau usahanya rugi, tidak tulus. Yang tadinya mau diberikan oleh Allah berupa hati yang gelisah, hati yang kecewa, hati yang sedih, tidak tulus. Ya. Karena hati yang kecewa, gelisah, sedih itu juga termasuk musibah. Ya. Musibah. Yang tadinya mau dijadikan orang kafir menjadi orang yang tidak mau sholat lagi, tidak tulus. Ya. Berkat barokahnya zakat, infak, sedekah. Itu Bu, banyak Bu. 700 itu apa yang ditanya ya? Maka ayo, ulah awal-awal harta panen padi, panen benteng, panen apapun sisihkan. Lamun panenna etak geus memenuhi batas minimal, etak berarti memenuhi nisab, berarti asupna zakat wajib. Lamun masih di bawah, tetap bijilkan masuknya sedekah. Gitu ya, paham ya? Lamun infak etak digunakan lamun ke masjid, ke jalan umum atau ke
fasilitas umum eta arana infak. Lamun orang kemarin membangun balai kampung eta arana infak karena digunakan untuk fasilitas umum. Bangun masjid itu juga infak. Sedekah jariah infak arana. Maka itu juga tidak ada batasannya. Cuman beda penempatannya. Lantas berapa batas minimal ya, yang arane zakat? Itu ada 3. Yang pertama zakat mal. Zakat mal itu harta benda. Lamun boga harta benda, yang pertama ya, harta benda yang pertama berupa emas dan perak. Emas dan perak eta lamun boga minimal 85 gram eta wajib diwajakati sebesar 2,5 per aya nu boga 85 gram. Iya kaya subhanallah. Suke-suke berarti sebenarnya. Subhanallah. Saya ke 5 gram gitu boga. Saya untuk pakai sih. Lamun istri mah ya pakai. 85 gram itu asupna zakat. Setahun sekali dibijilkan 2,5 per. Tetapi lamun untuk dipakai. Lamun dipakai bebas. Ya, makanya lamun boga emas 85 gram pakai gerak. Ujung ameh udah bayar zakat. Nah, itu arane jamak pelit-pelit teh. Punten ya, ulah tersinggung ya. Ini ilmu ya. Betul itu betul, syariatnya gitu. Lamun emas dan perak untuk dipakai cuma ditenden baik di bank maupun di rumah selama setahun, wajib di akhir tahun dibijilkan 2,5%. Lamun besarannya 8,5 gram emas. Lamun perak 595 gram. 85 gram sih segede namun dipakai. Subhanallah ya Allah. 85 gram kali sejuta wae lah segramnya ya katakanlah ya. 85 juta lin. 85 juta dipakai untuk awak. Caranya makanya ganti-ganti, itu cerdas arana. Nggak apa-apa, mau ganti-ganti, mau dipakai sekalian berapa apa. Sepenting kita dipakai, untuk ditenden. Kita bebas dari zakat. Tetapi lamun orang yang beriman merasa boga kenikmatan berupa emas, meskipun masih di bawah nisab, hati bersyukur tetap dibijilkan 2,5%. Itu karena saking rasa syukurnya. 2,5% dari 85 juta berapa? Saya itu. Ya sekitar nggak nyampe 2 juta lah. Iya nggak nyampe 2 juta. Nggak nyampe 2 juta. Insya Allah masih banyak deh. Emas berapa bu? 85. Lamun terdipakai, perak 595 gram. Harta, zakat kan zakat harta ya, zakat mal ya, berupa emas. Yang kedua apa harta? Berupa yang namanya hasil pertanian. Hasil pertanian itu lamun di terakhir di keputusan menteri ya, itu lamun beras itu 530 kg, bukan seton lagi. 530 kg beras, ayah panen mana 530 kg. Ayah, itu kan wajib loh bu ya, untuk dibijilkan dosa loh. Itu 530 gram sih legara sawahnya seberapa? Itu lamun jeng madang setahun mungkin can beak ya. 530 kg beras nunggus ditutu ya, berarti padinya nggak di apa? Digiling.
itu beratna 530 kg eta geus asup wajib zakat. Itu besarannya berapa Mas Vicky? Lamun emas tadi berapa? 2,5 per perak juga 2,5%. Lamun beras eta lamun diairinya air hujan, air yang gratis nggak pakai diesel eta 10%. 10% dari 530 berapa? 53 kilo. Eta kudu dibijilkeun. Lamun tadi dibijilkeun siga jalma madang baik henteu bisa ngisi. Kejem. Sok dirasakan sorangan. Mual nenah iya di hati, mual tentrem. Ya, betul enggak? Mual tentrem. Lamun wis dibijikkan 53 kilo, cokot sebelum ditendel, dicopot heula tas digiling ya. Dicopot 53 kilo beras. Beras 530 kilo. Nah, itu kalau berupa beras. Kalau sudah berupa padi itu seton. Ya, kalau sudah berupa beras 530. Makanya saking gampangnya, lamun padi masih berupa apa itu? Padi itu 1 ton berarti 10% berapa? Sekintal. Iya sekintal. Sekintal kudu dibijil. Gitu ya Bu ya. Lamun seton beras, lain beras, padi. Saya bukan petani sih ya. Ngertinya makan nasi. Jadi saya nyebutin nih. Seton gabah itu 100 kilo gabah. Ya, masih gabah kudu dibijil. Beda naon kurang terpakai diesel. Ya, airnya air gratis ku Gusti Allah. 10 kilo wajib dibijilkan. Awal teh Bu. Awal teh. Sing bener. Bentar awal ya ente ya. Awal enggak? 100 kilo lumayan loh. Kali 10.000 sejuta ya. Subhanallah. Oh, mending dijual. Itu arane nafsu. Setan pasti mengatakan, nafsu. Ojo sampai 100 kilo 100 kilo dibijilkan karena awal eman kamu aja untuk nutup biaya produksi aja belum tentu ya gawe pupuk pasti nafsu mengatakan seperti itu. Nah, ini saya sampaikan ketika bab zakat ini disampaikan seperti orang sadahayu yang meridili satu-satu monggo. Yang mau tetap bertahan pengajian, ya monggo. Saya tidak punya kepentingan. Kakara pengajian sepisan wae, delalah mlebune bab zakat. Sepah biji lah. Ya, itu berarti seperti orang sadahayu yang dari 500 tinggal 50 tinggal 5 erek gitu Bu, erek. Lamun ente berarti hati sudah bercahaya tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Rezeki mual ketuk. Dibijilkan 100 kata Kanjeng Nabi apa? Setiap satu sedekah menumbuhkan 7 batang. Setiap 7 batang menumbuhkan 10. Setiap 10 menumbuhkan 10 lagi, berarti 700 kebaikan. Maka 700 kebaikan ketika kita dapat mencegah 700 murkanya Allah. Itu Bu. Bisa diterima ya? 100 ngitungnya ulah kieu.
100 kilo berarti ke menang nanti Gusti Allah tas dibijilkan kali 700 berapa? 7.000 kilo. Lain gitu Bu ya. Lain gitu. Lamun diwujudkan gitu ya alhamdulillah. Lamun ti Gusti Allah diwujudkan kesehatan, diwujudkan anak soleh, diwujudkan usahanya laris, itu terserah Gusti Allah. Ulah di arep-arep. Sing penting kewajiban orang bijilkan 100 kilo etak geus dilaksanakan. Terus kemudian lamun pertanian ya, pertanian itu lamun yang bahan pokok saja. Kayak padi. Kalau bonteng sih karena mual sampai seton itu malah ya. Ayah, ini nggak usah dibahas ya. Yang penting lamun di bawah nisab, lamun hati yang sudah bersyukur tetap dibijilkan ya minimal 2,5%. Yang kedua yaitu zakat mal yang kaitannya dengan hewan ternak. Hewan ternak. Hewan ternak, ayat membuka hewan ternak. Yang wajib itu 3, unta, sapi, sama domba. Unta terbuka ya, nggak usah dibahas. Sapi boga ente, nggak usah dibahas. Domba boga ente, ya udah, lolos, nggak usah dibahas. Ente boga si cengaon. Nanti boga si cengaon. Lamun embek eta 40 embek minimal itu wajib. Ya. Aya nu boga 40 embek. Dua we ge dibanggakeun suruh korban negah. Ya. Lamun boga 40 kakara dibijilkeun hiji. Enteng Bu Gusti Allah. Lamun boga 40. Lamun sapi 30 ya dibijilkan hiji. Enak toh? Enak wong teboga. Aduh. Enak wong teboga. Pertama zakat mal. Zakat mal apa? Emas, perak, padi dan hewan ternak. Apal ya tadi jumlahnya apal ya? Oke lamun lupa nanyakan baik. Di Google jenuk, di YouTube jenuk ya. Terus kemudian yang kedua arane zakat penghasilan. Ya. Tadi ada lagi zakat perdagangan. Zakat mal itu masih ada. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu lamun usahanya enggak setahun atau melebihi setahun, kita wajib. Lamun nilai harta dagangan ya selama setahun di akhir tahun etak lamun di total menang minimal 85 gram emas setara ya. Tinggal dikalikan wae 85 gram emas kali katakanlah 1 juta lah ya berarti 85 juta nilai dagangan. Contoh kata hiro ya. Contoh kacanya Tete ira dagangan di akhir tahun di total lamun biasanya kan lamun erek sawal letak cara lamun puasa ya. Kan setahun wis puasa deui. Nah, pas sawal letak biasa dibijilkeun. Di total pas selama setahun ini aya itu nilainya setara dengan 85 gram. Ya. 85 juta berarti ya. Lamun emasnya 1 juta, saya nggak tahu harga emas sekarang berapa. Ya, semoga sekitar itu dihitung sendiri lah. Saya nggak pernah beli emas masalahnya. Katakanlah 1 juta, saya ngarah gampangnya. Berarti 85 gram emas kali 1 juta, 85 juta. Lamun dagangan eta ayat nilai 85 juta, berarti dibicilkan 2,5 per murah. Murah. Ya, dihitung sendiri ya 2,5%-nya berapa. Eta masih ditambah dari jeung piutang, dikurangi dengan utang. Jadi lain dagangan unggul.
dagangan ditambah piutang. Piutang itu nyaho. Piutang itu lamun aya jalma beli tapi ngutang, eta arana piutang ditambahkeun. Ya. Terus dikurangi utang, orang boga utang ke supplier katakanlah. Nah, itu dikurangi. Kakarak dibijilkan 2,5%-nya diberikan. Jangan langsung, ingat ya, zakat tidak boleh harus disaksikan karena hukumnya wajib. Disaksikan kalau ada amil ya amil, karena disimbar belum dibentuk amil, maka saya sarankan ke Pak Imam. Pak Imam sudah sering kita bicarakan, soalnya nggak masalah. Sering nggak masalah gitu, maksudnya sudah kita siapkan dulu. Jadi lamun cucu datang ke Pak Imam sebagai orang yang kita tuakan di masjid ini dan imam masjid, maka serahkan. Ya, Pak Imam, saya niat zakat perdagangan ya 2,5%, tolong didoakan dan diterima. Nah, kok nanti mau dibagikan sendiri, ya silahkan. Kalau mau pasrah keuangan ke Pak Imam, ya silahkan. Gitu ya Bu ya. Zakat hukumnya wajib dan wajib disaksikan melalui amil. Belum ada amil, ya saya sarankan imam masjid. Terus kemudian lamun dibagikan sorangan, kita kudu hati-hati. Ulah salah sasaran, lamun zakat bahaya. Lamun sedekah teu naon. Tapi lamun zakat salah sasaran itu bahaya. Bisa kena hukum dosa. Karena hanya 8 orang yang berhak menerima zakat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara wal masakin, hanyalah untuk orang fakir, fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Dua hala ya, 8, dua hala. Fakir artinya jalma eta untuk boga gawean. Otomatis derek nafmis miskin, erek madang bingung ya. Karena untuk boga gawean. Geus kolot untuk boga gawean erek madang ya kekurangan lah. Karena untuk boga gawe. Yang kedua miskin. Miskin itu jalma boga penggawean tetap ya, atau enggak mungkin enggak tetap juga enggak apa-apa, tetapi kekurangan. Ya, masih kekurangan, masih ripuh, cek saudara teh, ripuh ya. Nah, itu namanya miskin. Fakir, miskin, li fuqara wal masakin, wal amilin. Ya, wal amilin. Wal amilin itu nyaeta artinya orang amil zakat ya. Ngamil itu amil zakat. Amil zakat itu berhak. Jadi panitia zakat, amil zakat ya, itu, tapi itu bagaimana keikhlasan ya, keikhlasan amil zakat. Kalau amil zakat ikhlas, lihat tanggal nggak mau menerima, ya nggak apa-apa, baik ya. Kalau mau diterima jangan berdosa, karena termasuk 8 golongan as. Yang keempat wal masakin, terus kemudian alaiha wal mu'alaf, ada seorang mu'alaf. Kok tiba-tiba disimbar yang tadinya non Islam tiba-tiba masuk Islam, itu namanya mu'alaf, itu berhak menerima zakat. Wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqab ya. Wa fir riqab itu dia hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak ya. Oh, dari zaman aya nama kita aya zaman Nabi ya Bu ya. Budak itu jalma dibeli, dikerjakan di rumah tanpa dibayar. Jadi lain disuruh gawe dibayar, lain dituku heula jalma. Nah, terus kakara digawekeun. Eta eueuh ya ayeuna ya. Eueuh saya itu Mas. Eueuh budak insyaallah. Nanti termasuk. Wa firiqab war gharim. Ya, wa gharim itu orang yang berhutang. Tapi hutangnya di jalan Allah. Kalau hutangnya untuk judi, hutangnya untuk mabuk-mabukan, itu termasuk. Hutang di jalan Allah apa? Termasuk menyekolahkan anak. Ya, itu juga masuk jalan Allah. Maka orang yang punya hutang yang berat nuripu, eta berhak menerima atau diderek zakat. Wa fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang
orang yang berjalan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, sabil, berjuang di jalan Allah, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Terus kemudian wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Perjalanan itu orang yang musafir itu, Bu. Tetapi untuk mencari ilmu biasanya itu berhak. Tapi disimpan mau ya. Terus yang terakhir, itu sudah 8 ya. Yang pertama fakir, miskin, terus amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, terus orang yang berjalan di jalan Allah. Yang kedelapan, orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu ya kayak ulama, ustaz, itu berjihad di jalan Allah. Maka kadang mereka menarik atau menerima bagian. Tapi sebaik-baiknya orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak mengharapkan, sebaik-baik. Tapi kalau diterima itu tidak berusaha alias halal. Berarti lamun disimpulkan dari 8 eta nukadel cuma 2, fakir dan miskin. Sudah itu. Kalau mau neangan zaman nu boga hutang hese, Bu. Oh, saya juga punya hutang ya. Lamun neangan zaman nu ke dalam perjalanan juga hese, maka fakir dan miskin. Zakat untuk fakir dan miskin. Nah, kemudian zakat eta yang kedua ada zakat namanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibijilkan setiap akhir bulan Ramadan. Itu jelas lah ilmunya ya. Jelas. Yang keempat zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu lamun siga karyawan buka gaji itu zakat penghasilan. Padatin sebagai guru itu penghasilan, Bu. Itu 2,5%. PNS itu sudah otomatis dipotong. Ya. Zakat kalau dia gajinya setara dengan 85 gram. 85 gram emas berarti setahun. Karena 85 juta dibagi 12. Nah, ketemunya seberapa? Namun penghasilan nanti negara minimal eta berarti menang zakat. Gitu. Lamun dibagikan sorangan, ya. Kalau dikasih ke ambil itu malah nggak ria. Kan kalau lewat amil justru malah nggak ria karena yang membagikan itu amil. Nah, membagikan amil. Kalau membagikan sendiri, ya di aturan dikatakan sebenarnya dikatakan diperbolehkan zakatlah atau bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maksudnya itu mau dikasihkan langsung boleh, ya kalau sedekah. Kalau mau ambil boleh, cuman hati nggak boleh ria. Sehingga boleh ria itu hati, Bu. Bukan masalah ngasihnya. Ya. Nek ria itu maksudnya pengen ada kebanggaan gitu loh, Bu. Ya, ada bangga. Tetapi lamun ngasih sorangan untuk ayat bangga, ya tak beda hukumnya. Ya tak untuk masalah. Tetapi lamun zakat, alusnya dari kita melalui amil membagikan. Ya. Amil membagikan itu lebih halus dari. Tapi karena di sini belum ada amil, ya, maka butuh ikrar melalui seorang ulama atau imam, ya, agar mendapat doa, kemudian nanti dibagikan seorang dari kita karena belum ada amil. Yang dimaksud gimana, Bu? Yang dimaksud? Biasanya langsung sih, Mas. Maksudnya nggak lewat Pak Imam. Nah, saya kan katakan lebih afdolnya. Lebih afdol. Kan ayat saksina. Oh, niatnya adalah karena zakat, didoakan ke Pak Imam. Sok dibagikan seorang dari tenang. Cuman diikrarkan gitu loh. Saya itu diikrarkan. Nah, rata-rata seperti itu. Ya karena tahunya seperti itu, ya. Karena tahunya seperti itu kan halus daripada itu gitu. Tetap yang kemarin itu hukumnya sah
tetap diterima ku Gusti Allah. Nah, maka saya katakan zakat itu sebenarnya prosesnya adalah dibentuk amil di suatu wilayah. Amil itu yang memungut dan juga membagikan. Tetapi karena di Simbar belum memungkinkan kita bentuk amil, kita tengahi dengan tetap diikrarkan melalui imam atau ulama yang dia membidangi atau memahami ilmu tentang zakat. Didoakan lamun pasrah ku Pak Imam erek bagikan ya dengan naon, lamun erek dibagikan sorangan untuk naon. Saya ke juga ibaratnya yang amilnya ke ibu, ya, terus terang wae ke ibu Sadahayu. Terus namanya dari ibu Sadahayu nanti didoakan, didoakan, terus kemudian baru dibagikan. Dibagikan ke juga yang penting apa? Hati jangan sampai muncul riya. Riya itu ingin dipuji, ingin wah. Masalah ngasih langsung itu tenang aja. Ya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu enggak apa-apa. Ya. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Maksud terang-terangan itu bukan berarti diedeng-edengkan gitu lain, Bu. Maksudnya diberek tetapi ya secara rendah hati gitu loh maksud saya itu. Paham nggih? Tetap ngasih langsung tetapi dengan rendah hati. Nah, kalau mau ditanya dari hamba Allah ya boleh. Enggak ditanya biasanya mah mau nanya iya. Itu dijawab zakat dari saya enggak apa-apa. Dari hamba Allah juga enggak apa-apa. Lamun dijawab zakat dari saya, yang penting hati, ojo muncul wah. Itu kuncinya. Ya, itu bukan wah. Itu prasangka kita saja. Prasangka kita ya. Padahal yang mau zakat ini bukan niatnya untuk menguahkan, tetapi ingin mendapat saksi ya, saksi dan didoakan ke orang yang berhak atau berkewajiban gitu. Kok orang yang ulama ini enggak menerima ya katakanlah ya nggak apa-apa, tinggal intip wae gitu. Tapi seorang ulama saya yakin tidak akan menolak. Ya, maksudnya menolak tuh ya diterima, didoakan. Ya. Menjadi saksi dirinya, oh si fulan sudah mengeluarkan zakat. Lamun diberek langsung kan orang ternyaho niatna. Ya. Lamun diberek langsung kan ternyaho. Seringnya di sini kan orang panen di halang itu kan langsung dibagikan. Di hati. Itu kayak gesah. Tapi lebih afdol melalui imam. Tapi lamun tetap langsung dibagikan juga nggak apa-apa karena belum ada amil gitu. Ya. Kalau sudah dibentuk amil suatu saat nanti walau alam wajib melalui amil. Zakatnya iya zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah dibawa berasna, diikrarkan, dibagikan ku amil lain ku dewekna sora. Walaupun bukan pas waktunya buat zakat fitrah. Iya nggak masalah. Yang penting sudah dibentuk, sudah disahkan. Ya, sudah disahkan. Tahunnya kan kalau kita mau lebaran. Nah itu kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat penghasilan, sewaktu-waktu bisa. iya, sewaktu-waktu bisa. Karena amilnya itu tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Sudah diikrarkan, diumumkan, di masjid dibentuk amil zakat. Lamun, ya nggak apa-apa itu teknis. Orang apa? Gini, amil itu nanti punya mekanisme, punya cara, bisa ditendeng heula, ya, ditampung heula, lamun geus kira-kira mencukupi kakara dibagikan. Ya. Bisa
karena sudah banyak zakatnya langsung dibagikan bisa. Maksudnya waktu yang panen, panen kan nggak beton. Kan jenuh. Kajen didatangin ke imam kajen. Enggak masalah. Iya, yang penting ikrarnya. Tempatnya. Nah, yang penting nanti saatnya mau dicopot ya ayak barangnya gitu. Tapi sekali lagi, lamun geus aya amil ya kudu ikhlas hati, yang membagikan adalah ulah yang sorangan. Karena kalau yang sorangan hati masih ada kepentingan ria. Kalau nanti amil sudah dibentuk seperti zakat fitrah, kenapa tidak mungkin? Ada ketua, ada panitia, lain sehingga Pak Imam sorangan lain Pak Bu. Ya, ulah salah paham. Lamun harus dibentuk amil itu ayat kepengurusan. Ya, takutnya yang mau zakat itu mau dikasih ke A, tapi nanti sama anak dikasihnya ke B, takutnya. Nah, itu harus hukum saling percaya diri. Ya, apa? Percaya. Terus biar percaya si amil harus jelas pembagiannya ke siapa, menang berapa, laporannya kudu ayat. Nah, jadi nanti laporan ku amil, ya, amil laporan, menang berapa, dibagikan ke saha dan saha iya kudu masuk ke 8 golongan asna. Itu nanti jangan difikirkan dulu kenapa belum kami bentuk, karena ilmunya baru kita buka hari ini. Itu aja ke ibu, bapak belum. Udah sih udah kalau pengajian, Sudah. buka, tapi kan belum dilaksanakan. Ya betul. Sudah sih sudah, cuman kita belum merasa belum saatnya. Iya. Belum tepat. Menunggu dewasa dulu ya. Secara ilmu dan iman dewasa dulu. Makanya silakan sebelum amil dibuka ya, mau dibagikan langsung seperti hatinya ngomong, sing ini zakat saya dari yang hasil ini atau tani ini, hati sementing ngomong gitu. Kok mau ben mantep lagi didoakan ke Pak Imam, ke ulama, ke ustad, entar dibagikan deui eta juga tenana. Sing dosa kalau tidak mengeluar, itu yang jadi masalah. Ya. Gimana ibu-ibu sudah ada gambaran ya? Ada gambaran ya Bu ya? Jadi insya Allah nanti akan kita, kalau Allah menghendaki ya, kita akan bicara ke para tokoh, kita ngobrol dulu gimana baiknya, kok para tokoh menyetujui ya kita bentuk. Tapi wallahu a'lam kapan itu, bagaimana ridhonya Allah. Soalnya kalau kita paksakan, ilmu belum tersebar luas, itu akan menjadi masalah ya. Maka zakat itu wajib bagi orang Islam. Wajib sama wajibnya dengan sholat, sama wajibnya dengan zakat dan puasa, gitu ya. Itu insya Allah minggu depan masih kita pertajam lagi bab zakat, ya. Karena malah hari ini kita baru tipis-tipis, ya, baru sedikit-sedikit. Kita pertajam lagi, kita perdalam lagi bab zakat Selasa yang akan datang. Insya Allah. Kalau mau mundur dari 500 menjadi 50, silakan. Mas Wiki dikit-dikit korban, dikit-dikit jadi sering bicara duit ayo nama. Simbar dulu. Wajib ya. Korban itu sunnah muakkad. Kalau orang yang betul-betul bertakwa sudah tidak melihat lagi ini sunnah, ini wajib, semua panggilan dari Allah. Nek orang yang hatinya belum betul-betul makrifat, masih milah-milah. Yang tak kerjakan yang wajib dulu, yang sunnah nggak usah dulu lah. Padahal dewekna mampu gitu. Padahal dewekna mampu, itu arana nafsu. Maka, ayo ibu-ibu, zakat itu untuk kebaikan diri.
tidak mengurangi harta, tidak. Ya. Tidak akan kurang hartanya, justru barokahnya akan ditambah ke Gusti Allah. Laksanakan sodakoh, ya, sodakoh bonteng 5 wae, tak bisa mencegah 700 berbanyak Allah. Ya. Infak apalagi, punya harta, punya tenaga untuk masak di balai kampung, ya ibu-ibu kemarin masak, membangkan makanan, tenaga, itu dicatat sebagai infak ke Gusti Allah. Namun infak tuh gini Bu, enaknya Bu, punten ya. Infak di masjid, masjidnya selalu digunakan, pahalanya ngalir terus meskipun kita meninggal. Nek sedekah enggak, nek sedekah ketika diberikan ya pahalanya sebatas itu. Ya. Tetapi lamun infak, ya, infak itu balik kampung digunakan rapat, pahalanya mengalir. Balik kampung digunakan musyawarah, pahalanya mengalir. Kita meninggal pun masih mengalir, itulah namanya sedekah jariyah. Maka zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah, infak hukumnya sunnah, tetapi lamun dikerjakan semuanya tidak lagi memandang ini wajib, ini memandang sunnah, semua panggilan ti Gusti Allah. Gitu ya Bu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Itu dulu ya. Caranya gini latihnya Bu. Saya pesen. Caranya latihnya gini. Boga uang 1 juta. Berarti kan can isop ya. Wong setara 85 gram kan 85 juta dibagi 12. Berarti kan menang sekitar 6 juta sekian. Sekarang menang duit 1 juta. Etak lamun jadi jalma bersyukur, segera dikeluarkan 2,5% dari 25.000 ya. 25.000. Ya. Kalau masih merasa dikit ya dikumpulkan heula, ditabung. Kalau sudah merasa cukup ya dibagikan, nggak apa-apa, dizakatkan. Ya. Niatnya adalah zakat. Gitu. Kok mau diniatkan sedekah juga nggak apa-apa, sama saja di mata Allah. Sudah nggak penting lagi bagi Allah ini zakat, infak, sedekah. Yang penting bagi Allah adalah ketakwaan. Takwa manut piturut untuk mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati tidak lagi awal, tidak lagi cinta, tidak lagi merasa memiliki, bahwa harta itu sejatinya adalah titipan di Gusti Allah. Itu sejatinya. Oke? Gitu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menusuk, ada kata-kata yang menyakiti. Ya. Kalau ibu-ibu masih istiqomah, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu mengundurkan diri dari Saudarayu, na'udzubil. Ya. Jangan sampai ya Bu ya. Masa kalah, Saudarayu kalah. Kita harus menang gitu ya. Kita harus menang. Semangat, terus cari ilmu, amal dan istiqomah agar takwa di jalan Allah Subhanahu. Demikian kurang lebih dari saya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.